Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Oke, kita sudah eh, video sebelumnya kita bahas terkait dengan rencana alur dari sistem alur suatu proses bahan baku ataupun pergudangan ya. Nanti kita bahas sekarang tugasnya sekarang adalah menghitung kebutuhan luas pergudangan dan fasilitas pendukungnya. Nah, bagaimana? Nanti kita bahas teorinya dulu. Oke, titik-titik pergudangan itu ada gudang bahan baku, ada gudang work in process atau WIP, atau gudang barang jadi, atau gudang distributor, gudang wholesaler, gudang agent, gudang toko, banyak macam gudang itu. Tapi sebelum kita bahas dulu mengenai bagaimana operasi pergudangan. Jadi pergudangan adalah fungsinya adalah dalam rangka melakukan penyimpanan dan penanganan barang mulai dari penerimaan pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pelabelan sampai pengiriman barang. Itu kegiatan yang ada di gudang. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah transportasi, produksi, pelayanan pelanggan, ataupun biaya logistik. Nah, ini menjadi perhatian kita semua sebelum kita menghitung berapa jumlah dari luas gudangnya. Misi pergudangan kita tahu bahwa dalam rangka penyeimbangan dan penyangga adanya variasi jadwal produksi dan permintaan, karena setiap produksi bisa saja karena produksinya itu tidak mungkin naik turun, itu bisa saja stabil, ataupun begitu permintaan bisa naik turun, maka perlu ada satu penyangga atau penyeimbang. Titik tengahnya itu di pergudangan. Juga sebagai product mixing. Jadi kalau misalnya berbahan baku, produk mixing variatif dari produksi itu tentunya harus menyetop bahan baku yang digunakan untuk mixing. Contoh paling gampang kita lihat untuk restoran. Restoran kan pesanannya beda-beda, jadi makanya kita harus menyiapkan bahan baku makanan di mana nanti kita akan mixing sesuai dengan permintaan. Kemudian adalah untuk memperpendek jarak distribusi. Kenapa demikian? Karena kalau kita mulai pesan dari nol, tentunya akan sangat panjang sekali runutnya. Jadi tidak mungkin kita lakukan beberapa misalnya sebuah restoran pesan ayam, nggak mungkin kan kita memotong ayam pada saat itu juga ada yang mesen, kan nggak mungkin. Jadi ada saudara yang potong dulu baru disetop gitu ya. Kemudian manfaat pergudangan juga adalah sebagai manufacturing support. Jadi membantu untuk proses sebuah manufacturing. Jadi supporting mereka ini kita buat gudangnya. Kemudian product mixing, jadi seperti yang tadi disebutkan, kita harus menyiapkan produk-produk bahan baku supaya mixing produknya akan terbantu. Kemudian sebagai perlindungan terhadap barang. Nah, ini juga dalam rangka perlindungan terhadap barang, fungsi dari gudang itu juga. Kalau kita menyimpan barang produk bahan baku ataupun bahan jadi itu disimpan di gudang tanpa dikelola dengan baik, tentunya akan terjadi barang-barang terjadi kerusakan karena penyimpanan. Dan juga fungsi atau manfaat dari pergudangan sebagai persediaan. Fungsi dari pergudangan itu pertama adalah movement material. Jadi movement material itu kegiatannya contoh misalnya receiving, penerimaan produk, transfer, mendelivery produk, kemudian order selection. Jadi pada saat itu akan menyeleksi order mana, pengiriman, shipping. Kemudian fungsi storage itu bisa storage sementara atau semi permanen. Jadi yang bahan baku yang kita bisa sementara disimpan di situ atau memang sebagai stok lama gitu. Kemudian transfer informasi, tentunya ini adalah fungsi gudang. Fungsi-fungsi pergudangan menurut Fraser tahun 2002 itu tadi seperti pre-shipping, penerimaan barang, pre-packing, bisa juga karena sebelum di packing di situ dulu, kemudian put away, drop, jadi taruh dulu di situ, nanti kita dibawa lagi ke storage sebagai gudang, sebagai order picking, pengepakan atau pemberian harga, sortation, pemilahan.
kemudian pemuatan atau pengiriman. Itu fungsi-fungsi di gudang pada umumnya. Lalu, nah bagaimana sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman ini? Keuntungan yang dilakukan di pergudangan adalah keuntungannya memaksimalkan penggunaan peralatan tentunya, dan memaksimalkan penggunaan personal yang ada, jadi dipekerjakan di situ. Kemudian efisiensi ruangan juga menjadi salah satu faktor fungsi penerimaan dan pengiriman. Kemudian pengurangan biaya fasilitas. Jadi biaya fasilitas daripada ada ruangan sendiri, bening di situ juga kita manfaatkan juga. Kemudian kendalanya jika pengaturan aliran material tidak tertib dapat menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Nah, ini perlu diperbaiki atau diatur sedemikian rupa supaya aliran barang tidak menimbulkan beberapa. Kalau di dunia makanan itu sangat penting dari alur material, karena kalau dia bertabrakan dengan material yang bahan pokok makanan dengan misalnya oli, bensin sebagainya, ini sangat berbahaya. Itu yang harus kita perhatikan. Fungsi penerimaan juga menerima seluruh material yang datang dari pemasok, eksternal maupun internal, kemudian memeriksa material barang yang ada, yang datang, kemudian memeriksa dokumen penyertaan material tersebut, mencatat faktur penerimaan, mencatat jika ada kuantitas yang kurang tidak baik, kemudian membuat laporan penerimaan barang, mengirimkan ke tempat penyimpanan. Itu menjadi fungsi dari penerimaan. Jadi banyak administrasi di situ. Kemudian fasilitas departemen penerimaan itu bisa juga ada area yang dibutuhkan, area angkut, dock door, pintu dermaga, dock board, papan dermaga, kemudian area palet atau kontainer, area penempatan produk, kantor, dan aisle itu atau lorong ya. Nah, ini menjadi kebutuhan dari fasilitas-fasilitas di dalam gudang. Fungsi pengiriman itu melakukan pengepakan barang yang akan dikirim, memberikan alamat kepada karton, pembungkus atau kontainer, melakukan penimbangan kontainer, melakukan penempatan trailer, kemudian loading, distribusi ya. Itu menjadi fungsi-fungsi. Dan baru penyimpanannya atau storage-nya perlu kita lihat dulu jenis gudangnya apa, bahan baku atau suku cadangnya WIP itu apa, barang jadinya apa saja, atau penyimpanan barang apa, misalnya barang yang diperlukan administrasi ataupun peralatan. Ini menjadi faktor pertimbangan juga. Ruang peralatan, ruang untuk semua ukuran peralatan dari jenis tertentu tentunya harus kita masukkan. Kemudian rak dibuat bertingkat dengan tinggi maksimum 180 cm. Kemudian gang aisle cukup untuk karyawan dan peralatan, atau misalnya barang-barang kayak forklift dan lain-lain, atau produk-produk transportasi lainnya. Peralatan dikelompokkan atas jenis sama dengan identifikasi agar mudah dicari. Nah, untuk selanjutnya mungkin perhitungan dalam menghitung luas gudang bahan baku itu akan dihitung pada saat videonya akan datang. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.